Hey, aku lagi Mastery Gamer dan aku yakin kamu pasti udah ngecek Secret Pack Sword Soul yang baru. Jadi dari update terakhir itu kita dapat Secret Pack Sword Soul dan aku pikir mungkin udah waktunya untuk mengupdate starter deck bagi teman-teman yang baru mulai main, belum lama gitu. Terakhir kali aku bilang pakai Salaman Grade karena Salaman Grade itu sangat murah, tidak perlu beli Core UR sama sekali. Tapi kalau kamu mau deck yang lebih solid lagi ya, resikonya kamu perlu bayar Core UR. Untungnya ada satu deck di mana kamu Core UR-nya tuh ada di satu pack. Sebagian besar. Ada beberapa option yang nggak ada di sini, tapi kamu bisa crafting lebihnya. Jadi kemarin itu waktu di stream, aku sama teman-teman di chat berusaha bikin starter deck yang isinya cuma menggunakan staple UR dan UR core UR-nya dari sini semua. Kamu mau lihat listnya? Ayo kita langsung lihat listnya. Dan ini dia starter deck Sword Soul yang menggunakan UR hanya dari secret pack-nya Sword Soul saja. Dengan kata lain, semua UR yang di sini, selain staple itu, core-nya ditarik dari satu secret pack saja. Jadi walaupun deck ini seperti sayur kurang garam, kurang seru untuk dimainin, tapi ini adalah suatu starter deck yang solid, dan kalau kamu garamin sedikit, udah lebih enak lagi dan lebih solid lagi. Cuma kalau kita merujuk pada meta di OCG, di mana Sword Soul itu cuma jadi rogue, kita bikin sekarang ini kemudian dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 1 tahun, kita harus ganti deck. Apa nggak mending bikin tier aja yang sampai detik ini masih mendominasi di OCG? Bisa sih, cuma tier lebih mahal jauh. Makanya aku pikir bikin ini aja murah. Kalau kamu dari sini mau pivot ke tier ya silakan. Bikin deck kedua tier gitu. Itu masih future proof banget. Atau kalau kamu cuma mau nunggu deck yang bakal kuat di OCG tapi belum rilis di sini, entah Rescue Ace, entah Purely, ya udah sementara pakai Sword Soul dulu untuk ganja lapar. Aku akan jelasin sedikit kartu per kartu, habis itu kita akan ngetes deck ini di Edo Pro karena aku juga belum buat. Aku belum punya UR cukup untuk bikin ini. Aku masih nyimpen buat Kastira, walaupun kelihatannya aku nggak bakal bikin Kastira sih. Yang pertama, Tenyi Engine. Kita bawa 2 Visuda, harusnya bisa 3, tapi nggak apa-apa 2 aja. 3 Asuna, ini penting banget, bisa spesial sama dari deck. Dan Adara ini adalah akses ke level 1 tunernya. Karena tunernya dari Sword Soul itu level 4, ya kan, Sword Soul tokennya itu tunernya level 4, tapi kadang-kadang kamu butuh tuner level 1. Pada dasarnya ya, spesial sama Asuna, kemudian Link ke Monk, kemudian Asuna Effect, entah kamu spesial sama Visuda kalau kamu butuh Graveyard Effect-nya, return 1 kartu di field, atau kamu bisa spesial sama Adara kalau kamu butuh akses ke tuner level 1 tadi itu. Kalau kamu bisa nge-stick Adara sama Visuda ataupun Asuna, kamu dapat akses ke Synchro 8. Synchro 8 itu yang paling standar pilihannya itu ya Chixiao. Chixiao itu search Long Yuan, atau kalau kamu belum normal summon Moye, Long Yuan, kemudian bikin 1 token, kemudian kamu bisa Synchro ke level 10. Entah Baron, entah Cheng-Ying, entah Cixing Long Yuan. Kemudian Adhara ketika udah dipakai buat Synchro, pakai Graveyard Effect-nya untuk recycle Asunamu. Engine-nya seperti itu, recursion-nya. Aku nggak perlu jelasin tentang pajak Master Duel kan, udah beberapa kali aku singgung. Moye ini adalah starter standarnya. If my girl and Moye are both drowning and I can only save one, you can catch me at my girl's funeral, revealing worms in my hand and summoning tokens to synchro into Chixiao and add Long Yuan to my hand. Astaga, tolong jangan terlalu thirsty begitu dong. Anyway, Moye ini adalah starter utamamu. Normal summon, reveal worm, Chixiao, tarik Long Yuan, discard Worm, bikin Baron, bikin Cheng-Ying, bikin Cixing Long Yuan. Kalau kamu go first, kamu akan cenderung kombonya berakhir dengan Chixiao, Baron. Kalau kamu punya Blackout lebih bagus lagi, tapi Chixiao Baron itu aja udah 2 negate, ya kan? Dan Blackout ini kalau kamu bisa destroy normal summonnya lawan, kemudian lawan nggak punya extender, ya udah mati di tempat. Jadi itu play standard kalau kamu go first. Kalau kamu go second, lebih penting lagi, kamu bisa break board pakai Visuda, kamu bisa pakai Baxi, kamu bisa pakai Yazi. Jadi Sword Soul ini punya akses ke board breaker in engine. Itu adalah salah satu hallmark deck yang bagus. Aya cuma bawa 2, nggak terlalu penting. Incredible Ecclesia ini pada dasarnya ya nama Sword Soul lagi, entah Moye, entah Taya. Kemudian Long Yuan itu bisa buat extender utamamu. Kadang-kadang kalau perlu pakai starter bisa gitu. Di sini aku bawa Bestial karena Bestial itu staple. Dan kamu bisa masukin juga Magnamut. Tapi Magnamut ini UR. Jadi kenapa aku tidak masukin ke sini? Karena tema starter deck ini adalah hanya yang staple dan hanya yang di secret pack itu untuk UR-nya. Walaupun Magnamut bisa dianggap staple sih. Kalau kamu mau masukin Magnamut, kamu bisa lepas dropletnya. Tapi kalau enggak, kamu punya droplet gratisan. Alternatifnya kalau kamu punya droplet gratis dan kamu mau pakai, kamu bisa lepas 1 Incredible Ecclesia-nya. Nggak masalah. Jadi Magnamut dan Ruiz Worm itu, ya aku mau bilang Magnamut staple, tapi yaudah nggak apa-apa. Udah dipotong kemarin, kita udah selesai masak, yaudah nggak apa-apa. Balikin ke deck aslinya ya. Nggak apa-apa begini aja dulu. Nanti kalau kamu pengen ya silakan
silahkan buat. Kemudian Desires, banish 10, draw 2, ini bisa sinergi dengan Changing, karena Changing itu kalau ada kartu yang ke banish, kamu bisa banish satu kartu dari field lawan dan graveyard. Nah, ini tidak targeting, jadi untuk ngelawan kayak jenisnya Avramax, apalagi sih yang anti targeting, Spread Elf gitu ya. Maksudku monster yang ditunjuk, bukan Spread Elf-nya sendiri. Jadi sedikit sinergistik, makanya kenapa lumayan bagus. Draw power plus deck ini sangat konsisten. Kamu punya starter dan extender. Semua kartu pentingnya ada di 3. Ada beberapa yang 2 doang gitu, tapi ya nggak apa-apa. Kamu punya multiple, jadi ke banish beberapa pun nggak masalah dengan Desires. Kamu bisa bawa 2, kamu bisa bawa 3, terserah. Atau kamu bisa bawa 1 aja kalau kamu mau. Tapi nggak ada salahnya untuk dibawa minimal 1. Ada yang bilang bawa 2, karena kalau kamu bawa 3, kamu bisa pakai Desires, banish 10, terus draw 2 Desires lagi. Kalau kamu bawa 2 kan, yang satunya nggak mungkin Desires ketiga. Tapi ada juga yang bilang bawa 3 supaya kamu sesering mungkin lihat ini. Terserah kamu mau bawa berapa. 1, 2, 3, masing-masing ada untung ruginya. Pertimbanganmu sendiri. Kemudian Sword Soul Emergence ini pada dasarnya rota untuk Sword Soul. Berguna banget. Kalau kamu punya Synchro, kamu bisa cari Worm, bukan hanya Sword Soul. Jadi lebih bagus lagi seperti itu. Kalau kamu punya Protoss di sini, kita nggak buat Protoss. Tapi kalau kamu mau mengupgrade deck ini sampai punya Protoss, kamu bisa bawa Protoss, kemudian kamu bisa search pakai Emergence ini. Makanya bagus banget. Droplet aku masukin 1 cuma karena gratisan dari pack itu dan lumayan bagus. Kalau kamu mau ganti ke entah Desires ketiga, entah Triple Tactics, Magnamut, apapun bisa. Jadi droplet ini flex slotnya gitu. Evenly Match ini cuma untuk anti Labyrinth, anti Sprite, anti banyak. Evenly Match di meta kali ini lumayan bagus walaupun kamu mengorbankan battle phase-mu. Kalau kamu berhasil resolve Evenly Match, kemudian kamu bisa set up board dengan beberapa negate yang tadi itu Ji Xiao, Baron, kamu juga udah pada dasarnya udah menang. Jadi nggak ada battle phase-nya itu nggak masalah, karena kalau kamu evenly, kamu bisa bunuh lawanmu di turn 4. Kemudian Imperm ini adalah hand trap yang paling standar selain dari pajak kita di deck Sword Soul ini. Kamu dapat 1 gratisan, sama juga kamu dapat S gratisan, jadi kamu cuma perlu craft 2 lagi kalau kamu baru mulai. Kalau kamu udah lama mainnya, kemudian kamu punya 3, ya bawa aja langsung. Kemudian Blackout ini searchable lewat Ji Xiao kalau kamu nggak butuh nge-search Long Yuan-nya. Kita pakai cuma 1 aja karena dia searchable. Dia itu bisa destroy 2, jadi ini kayak Icarus attack dan berguna banget. Jadi kalau ada satu hal aja yang kamu ingat dari video ini, ingat aja kalau engine Sword Soul itu memberikan kamu akses ke Synchro level 8 dan Synchro level 10 karena tunernya selalu level 4, ya kan? Sementara Moye dan Taya itu level 4 juga, jadi 4 plus 4 ya 8. Kemudian Long Yuan itu level 6, jadi 6 plus 4 ya 10. Akses utamanya level 8 dan 10. Tapi dengan engine Tenyi yang payoff-nya itu adalah level 1 tuner, kamu bisa dapat akses ke level 8 dan level 9. Kemudian level 10 dan level 11. Jadi aksesmu itu lebih lebar lagi. Misalnya kamu bisa bikin Xiaofeng level 9 ya kan. Atau misalnya lagi kita nggak bawa di deck ini, tapi kalau kamu mau crafting juga bagus. Atau misalnya PEP yang di deck ini kita nggak bawa. PEP ini Tower, OTK Enabler, plus Removal juga. Jadi lumayan banget. Kalau kamu mau upgrade deck Sword Soul ini, upgrade lah dengan PEP. Itu salah satu kartu yang paling direkomendasikan. Tapi karena deck ini budget, sementara kita belum bawa. Untuk akses Yazi, kamu bisa pakai Ash Blossom untuk tuner plus 1 yang level 4. Entah Moye, entah Taya gitu ya. Yazi itu target 1 Yangzing monster, biasanya Yazinya sendiri, dan kartu lawan, kemudian destroy dua-duanya. Terus kemudian kalau dia di-destroy, kamu bisa special summon 1 Worm. Entah Moye untuk mulai combo, entah Hadara kalau kamu perlu tuner level 1-nya, entah Taya untuk extension. Pokoknya gunanya banyak Yazi ini. Crimson Blader di sini cuma buat budget option. Kalau kamu mau upgrade deck ini, kamu bisa lepas Crimson Blader-nya. Sama juga Lina juga cuma buat budget option aja. Kamu bisa lepas dengan gampang. Baxia ini adalah removal dan dia level 8, gampang banget diakses. Kamu bisa target kartu di field sejumlah original attribute monster worm yang dipakai untuk synchro summon dia. Kalau kamu pakai Taya untuk synchro summon dia, kamu bisa shuffle 2 kartu ke deck. Karena token Sword Soul itu selalu water. Plus Taya, Wind, dan Water gitu kan. Kalau kamu pakai Moye untuk bikin Baxia, kamu cuma bisa shuffle 1 karena Moye dan tokennya itu sama-sama Water. Anggap aja tokennya itu ya Moye bayangan gitu aja. Jadi akses paling bagus ke Baxia itu ya pakai Taya atau pakai Asuna atau Visuda gitu, plus ada arah 1. Efek keduanya itu untuk extend ke Moye atau ke Taya gitu. Kemudian kamu bisa synchro summon entah apalah butuhnya. Searcher utama di deck ini adalah Ji Xiao dan kamu bisa bikin dengan gampang pakai Moye atau Taya. Di turn pertama kamu bisa add 1 Sword Soul ke tangan, biasanya Long Yuan untuk bikin Baron atau bikin Changing atau bikin Chasing Long Yuan, tergantung dari board state. Kemudian kamu ngerit lawanmu seperti apa. Kalau kamu nggak ngerit apapun dari lawanmu, bikin aja Baron dari Long Yuan yang ditarik oleh Ji Xiao. Tapi kalau kamu udah punya Long Yuan di tangan, kamu bisa pakai Ji Xiao untuk narik Blackout aja. Dengan begitu kamu bisa dapat 1
auto negate di turn lawan pakai Chi Xiao-nya. Kemudian setelah negate-nya dipakai, kamu bisa blackout, targeting Chi Xiao plus 2 kartu lawan di destroy. Jadi itu caranya 2 kartu ini mendisrupt 3 kartu. Advantage-nya lumayan gede. Karena aku bukan pemain Sword Soul, jadi aku kurang ngerti kapan kamu harus summon Chao Feng gitu. Tapi kamu bisa summon Chao Feng menggunakan Baxia untuk melarang lawanmu mengaktifkan efek Monster Light. Entah itu Ghost Ogre, entah itu Veiler, entah itu efek monster di field. Nggak tahu aku berguna atau nggak. Ini sedikit niche penggunaannya, jarang kepake karena bukan untuk breakboard dan juga bukan untuk extend. Kemudian Baron, Cheng Ying, dan Cixing Long Yuan ini adalah payoff level 10-nya. Yang paling generik itu kan Baron. Satu Omni Negate, kemudian kamu bisa recycle untuk bikin monster lainnya. Cheng Ying ini kamu bisa non-targeting banish, tadi kalau kamu combo dengan Desires gitu. Kemudian dia juga punya Distraction Protection untuk dirinya sendiri. Dan kalau kamu pakai Desires, kamu naikin attack-nya sebanyak 1000 dan attack monster lawanmu sebanyak 1000. Attack defense malah, bukan cuma attack. Jadi kombonya kenapa Desires itu penting di deck ini? Karena di combo dengan Cheng Ying ini. Cixing Long Yuan ini bisa menghentikan satu-satu kartu lawan. Ketika lawan special summon monster, kamu bisa banish, kemudian burn dia 1-2. Sama juga kalau lawan mengaktifkan spell trap, kamu bisa banish, kemudian burn lawan 1-2. Jadi secara situasional bisa berguna banget. Dan karena mereka bertiga levelnya 10, aksesnya gampang banget. Nggak kayak Chao Feng yang level 9 dan aksesnya agak susah. Kemudian Tenyi, kamu bawa Monk 3 dan 1 Shaman. Ini tuh cuma untuk muter engine Tenyi-nya doang. Asuna, special summon, entah ada-ada, entah Visuda, kemudian kamu link, kemudian Visuda bisa dibuang, kemudian Visuda bisa pakai graveyard effect-nya, bouncing, apa kayak ke tangan gitu. Jadi deck Tenyi Sword Soul ini secara spesifik memang sangat bagus. Sinergi antara engine Tenyi-nya yang bisa ngebantu break board plus ngasih advantage kalau kamu ngebreak di kartu Sword Soul-nya. Tapi deck ini sangat-sangat konsisten, jadi kamu akan jarang ngebreak di kartu Sword Soul-nya. Jadi deck ini udah benar-benar bagus untuk starter deck beginner yang tidak mau pakai Salman Grade. Berapa banyak core UR yang perlu kamu beli untuk deck ini? Yang jelas 3 Moye, kemudian 2 Chi Xiao, kemudian 1 Chao Feng, kemudian 1 Cheng Ying, dan 1 Cixing Long Yuan. Itu berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 UR yang perlu kamu beli untuk core deck ini. Tapi kalau kamu mau mengupgrade deck ini sampai bagus, kita butuh beli UR-nya lebih banyak lagi. Misalnya seperti ini. Ini adalah upgrade option untuk starter deck tadi itu, Tenyi Sword Soul. Kalau kamu udah bikin deck Tenyi Sword Soul, kamu bisa upgrade dengan Protoss, kamu bisa upgrade dengan Draco Berserker, dan dengan PEP. Jadi kalau di extra deckmu ada 2 kartu yang bisa digantikan pakai Draco Berserker atau PEP. Atau alternatifnya kamu juga bisa pakai Dragite. Dragite ini berguna banget karena dia butuh monster water di graveyardmu. Moye itu water. Untuk negate spell trap. Jadi ini adalah satu bonus negation yang berguna kalau kamu punya Moye di graveyardmu. Jadi kalau kamu mau upgrade deck Sword Soulmu itu sampai lumayan bagus, kamu bisa masukin lagi 4 kartu ini. Jadi itu total berapa? 12 UR? 12 core UR untuk deck yang bagus. Harganya ya kurang lebih kayak Exosister lah. Exosister juga UR core-nya itu 11-12. Tapi dibanding Exosister, Sword Soul menurutku jauh lebih solid. Bisa perform go first, bisa perform go second. Mungkin aku harusnya nyoba bikin Sword Soulku sendiri kali ya, supaya kita bisa bandingin decknya seperti apa kalau jadinya, menurutku. Kalau kamu nanya aku dengan starter deck Sword Soul yang udah finalnya seperti apa, aku cuma akan bilang, oke, bikin Protoss, bikin Draco Berserker, dan bikin PEP. Habis itu masukin ke deck yang tadi. Udah, pada dasar kayak begitu. Kalau deck yang tadi itu kamu butuh 8 UR, deck yang ini kamu butuh 11 UR. Dan kelihatannya tren dari sini ke belakang adalah masing-masing deck itu butuh UR core sampai 11, 12, itu udah standar. Exosister dia seperti itu, Evil Twin sedikit di bawah 10. Jadi dari 10 ke atas itu udah mulai menjadi normal. Kamu harus sudah mulai membiasakan dengan tren deck yang makin lama makin mahal. Padahal ya, deck yang dulu itu hitungannya kalau di atas 5 UR aja untuk core-nya itu hitungannya udah mahal. Tapi nggak, sekarang kamu untuk core-nya itu butuh 10 kartu. Nggak bayangin apa, kalau ini kan baru Sword Soul. Kalau misalnya kayak kita ngomongin soal tier, kalau kita ngomongin soal branded, Konami itu seolah-olah mau. Anyway, deck ini adalah deck buatanku yang aku bikin dalam waktu 5 menit. Mungkin rasionya bisa kamu kotak-katik sendiri, tapi aku merasa bahwa Visuda itu kamu cuma butuh 2 karena starter utamanya adalah Asuna. Kemudian Protoss 1 aja, searchable, nggak masalah. Kalau ke banish lewat Desires pun nggak masalah. Triple Tactics itu cuma opportunistic. Ini adalah flex slotnya. Kalau kamu mau lepas, mau digantikan apapun, juga masih bisa. Mau digantikan Visuda ketiga, silakan. Tapi kalau kamu punya, ya nggak ada salahnya satu dimasukin ke sini. Kemudian benar tadi Draco Berserker dan PEP itu menggantikan Crimson Blade dan Lina. Kurang lebih kayak begitu. Sisanya hampir nggak ada yang terganti. Jadi bentuk yang tadi itu adalah Sword Soul yang udah lumayan final. Kalau kamu mau upgrade, 3 UR yang paling bagus yang bisa kamu buat ya 3 ini. Protoss, Draco Berserker, PEP. Kalau kamu nggak mau upgrade,
mending cari deck lain deh dari awal untuk dibikin, karena deck ini aja udah lumayan mahal bikinnya, 8 UR, tambah 3 lagi apa susahnya sih. Oh iya, sama aku masukin Bestial, Magnamut dan Druid Swarm ini untuk mengcounter tier. Kalau tadi kan aku cuma masukin Druid Swarm doang, tapi menurutku Magnamut ini pun juga staple. Jadi Magnamut dan Druid Swarm ini gantinya Didi Crow lah. Dulu ceritanya Sword Soul ini bawa Didi Crow, tapi sekarang cukup Magnamut dan Druid Swarm. Kalau kamu mau bawa satu lagi, kamu bisa bawa Baldrake, 1 atau 2, terserah. Tapi ya kamu bisa potong misalnya Desires atau tadi Triple Tactics-nya dipotong digantikan Baldrake. Menurutku 1 aja cukup sih, tapi kalau kamu mau bawa sampai 2 silakan. 3 nggak usah, 1 atau 2. Padahal kurang lebih decknya seperti itu. Sederhana kan? Kalau kamu mau starter deck yang solid, entah kamu baru mulai kemarin, baru mulai minggu lalu, belum tahu mau bikin apa, tapi kamu nggak mau bikin Salaman Grade, ada pilihan yang lumayan murah. Ya ini, 11 UR. Ini adalah deck yang sangat solid, kuat, konsisten, dan kamu bisa go first dan bisa go second dengan enak. Menurutku deck ini masih akan cukup kuat sampai 6 bulan ke depan lah, paling nggak. Di zaman Kastira pun mungkin masih bisa bersaing. Dan karena rumornya di pack berikutnya itu kan kita belum dapat Arise Heart. Jadi paling nggak deck ini masih akan kuat di 1 meta lagi, gitu. Tapi kalau kamu mau deck yang mungkin nggak se-eksplosif ini, tapi lebih konsisten jauh, ada 1 deck lagi yang lebih nyegerin. Kita akan bahas minggu depan. Makasih udah nonton. Bye-bye.